Haleluya. Yang bersukacita karena kelahiran Tuhan, mari sama-sama kita semua bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang bersukacita pada hari ini Tuhan. Karena kami menyambut kelahiran-Mu Yesus, kelahiran Raja di atas segala raja. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan memberikan kado kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Melalui persembahan pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami. Hanya bagi-Mu Yesus. Bertatalah Tuhan dalam setiap ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Yang siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama katakan amin. Dan jemaat semua dipersilakan duduk kembali. Dan sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allahku. Kau yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesusku. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, ingin ku persembahkanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku
menyembahmu, Yesus. Bahwa ku berada di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa ku berada di hadirat-Mu. Inilah hati kami, persembahan bagi-Mu Yesus. Persembahkan bagi-Mu, jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Setiap isi hati kami Tuhan, Yesus, Kaulah segalanya bagi kami Yesus. Selamanya ku menyembah. Inilah janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Inilah sembah Yesus, berikan sembah yang terbaik untuknya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, Kau yang terindah dalam hidup kami. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Kaulah anugerah terindah bagi kami Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang hadir di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. Kami berbahagia karena Engkau Yesus, karena kami memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, iya Yesus. Ya
Kita semuanya sama-sama bangkit berdiri dan kita pujikan Yesus. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Amin. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidup. Kau yang terbaik Tuhan. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan, sebab dialah Allah yang bertata di setiap pujian dan penyembahan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dan sama-sama berikan sukacita yang terbaik ke samping kanan kirimu. Berikan salam yang baik, salam selamat malam semuanya. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Hanya Dia jalan kebenaran kita semua. Amin. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa mujizat dinyatakan.
kasih, kita bersyukur Tuhan Yesus turun datang ke dunia ini. Karena kita percaya Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dasar. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Sama-sama kita katakan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan yang besar, amin. Dia puaskan hidup kita, amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa kita, amin. Dia gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama kita menari Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita menari Bapak Ibu terkasih. Kita tahu Allah kita yang besar, amin. Haleluya. Terima kasih. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia gerakkan dengan sukacita. Kita bersorak-sorak. Orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi kita. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Hosana. Hey. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti Dia. tiada Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Dia firman yang telah menjadi manusia. Dia turun untuk menebus dosa hidup kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia sayang pada kita. Sehingga anaknya yang tunggal Dia berikan kepada kita.
Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Dia pintu bagi setiap jalan kita. Mari kita sama-sama katakan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Dia juru selamat kita. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu.
bangkit berdiri. Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Setiap jalan kami Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, mari kita sembah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia, Yesus Tuhan. Haleluya. Glory haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami, ya Yesus, Yesus. Oh, haleluya, 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 Yesus. Glory haleluya. Glory haleluya. Tetap cinta Kau Tuhan. Iman kami tetap berkata sekali Yesus tetap kasih-Nya. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sidang jemaat Tuhan katakan sekali Yesus. Sekali Yesus selamanya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali Yesus, sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Berikan sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi iman kami Tuhan, bahwa kami mau tetap katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Iman kami tetap teguh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau menikmati firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi kehidupan yang baru, dan menjadi landasan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu sehingga firman-Mu yang akan dibentangkan boleh menjadi berkat bagi banyak semua orang. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan haleluya 3 kali dan kita bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama dengan kita pada ibadah Natal hari ini. Haleluya artinya puji Tuhan. Saya bersama dengan keluarga, atas nama seluruh keluarga menyampaikan selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya bersyukur kalau saudara kandung saya hadir pada hari ini bersama dengan kita. Dan juga kemarin bersama dengan keluarga hadir oleh karena kemurahan Tuhan. Tema khotbah hari ini 25 Desember 2023, Christmas. Christmas. Sebuah kalimat yang tidak asing bagi kita, bagi telinga kita. Bahkan kita sering mengucapkan dan orang lain juga mengucapkan kepada kita, Merry Christmas, Happy New Year. Selamat Natal, Tahun Baru. Christmas artinya the Mass of Christ. The Mass of Christ itu artinya hari kelahiran Kristus. Kita tahu biasanya orang menyatakan Merry Christmas pada bulan Desember. Next. Bulan Desember. Umumnya orang merayakan pada bulan Desember. Hampir seluruh dunia dalam bulan Desember bahkan sebelumnya bernuansa Natal. Jadi gaungnya Natal begitu kental di mana-mana. Toko-toko menjual pernik-pernik Natal, hadiah-hadiah disajikan, dan kemasan dengan kemasan yang apik, ada diskon dan sebagainya. Apa salah? Apa tidak boleh? Bukan masalah salah atau tidak boleh. Tapi yang Tuhan maukan, kita harus tahu makna, maksud Natal yang sebenarnya. Kalau bicara tentang Natal, inti Natal adalah berita keselamatan bagi dunia. Berita keselamatan bagi dunia. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Firman Allah jelas didengar oleh para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Allah tahu keadaan bangsa pada waktu itu dicekam dengan kegelapan dan ketakutan. Juga para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud.
Jadi berita Natal adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tuhan melawat umatnya, kemarin kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan melawat para gembala. Tuhan melawat Simon dan kawan-kawan. Tuhan melawat wanita Samaria. Tuhan melawat wanita yang pendaran 12 tahun. Jadi kita melihat Natal itu untuk seluruh bangsa, untuk saudara dan saya. Nah sebenarnya kita tahu Tuhan itu mengasihi seluruh bangsa. Tapi keselamatan Tuhan tawarkan dulu kepada bangsanya, bangsa Yahudi. Kali itu Allah berfirman, hari ini telah lahir bagimu, bagi para gembala dan bangsanya. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan, Juru Selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Selamat bagi umat Yahudi. Yesus tawarkan dirinya. Tapi kita melihat yang pertama, keselamatan itu yang sudah diberikan, ditawarkan kepada bangsa Yahudi. Tapi ditolak oleh mereka. Mereka menolak keselamatan yang sudah Allah berikan. Mereka tolak. Yohanes 19 ayat yang ke-6. Yohanes 19 ayat 6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi orang-orang Yahudi menolak tawaran keselamatan dari Tuhan. Dan sampai hari ini hanya sekitar 20.000 bangsa Yahudi ini yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lain masih menantikan Mesias. Mesias itu Juru Selamat. Padahal Mesias sudah datang, Yesus sudah datang, mereka tolak. Maka mereka berdoa di tembok ratapan. Saya lihat sendiri orang-orang di tembok ratapan, mereka menyelipkan surat-surat permohonan. Mereka berdoa dengan kusuk. Minta Mesias datang, padahal Mesias sudah datang. Jadi kita melihat mereka nolak. Nah sekarang kita berdoa untuk keselamatan mereka. Keselamatan mereka supaya mereka terima Tuhan. Roma 11 ayat 23 berkata begini. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Ini firman Tuhan pasti digenapi. Karena mereka menolak, mereka dibuang. Sama dengan mereka dikerat dari pohon zaitun. Pokok zaitun mereka cabangnya itu dikerat. Nah, kita diambil dan dicangkokkan. Tapi firman Tuhan pasti digenapi. Saya yakin akan ada masanya banyak mereka yang bertobat. Mengaku Yesus sebagai Juru Selamat. Akan ada waktunya Tuhan tetap. Tadi kita menyanyikan, dia pintu bagi semua jalan. Saya yakin ada masanya mereka bertobat. Orang-orang yang menolak Tuhan, orang-orang yang dulu percaya Yesus lalu menolak, satu kali akan bertobat. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi. Nah kalau ini terjadi, tidak lama lagi Yesus pasti datang kembali. Bagaimana dengan ibadah kita? Natal bertahun-tahun berulang kali kita rayakan. Tapi apakah ada pertumbuhan rohani kita? Apakah ada pertobatan dalam diri kita? Apakah iman kita terus naik? Kalau kita membaca kembali ayat firman Tuhan tadi mengatakan bagi semua bangsa. Jadi inti Natal, Yesus turun ke dunia untuk memberi keselamatan. Yesus turun ke dunia untuk memberi keselamatan dari hidup yang kekal melalui kematiannya di kayu salib. Jadi kita tahu Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib. Inti Natal, Yesus turun ke dunia untuk memberi keselamatan melalui kematiannya di kayu salib. Kita semua sudah percaya kematian Kristus bagi dosa kita, bukan? Tapi jangan puas. Jangan puas kalau keluarga kita,
orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita, atau orang lain hanya sebatas sukacita waktu Natal, sukacita, gembira merayakan Natal dengan makan, minum, makan bersama tanpa tahu makna Natal yang sebenarnya. Karena Natal harus dialami tiap-tiap pribadi. Apakah keluarga kita sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Berita Natal harus dialami tiap-tiap pribadi. Sebab Alkitab tadi mengatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Para gembala mengalami itu. Dia benar menjumpai Yesus yang terbaring di dalam palungan. Kalau kita membuka sekarang Lukas 2 ayat 15. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Gembala-gembala menjumpai Yesus, menjumpai Maria, menjumpai Yesus dan bayi itu dan Yesus itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Yesus harus benar-benar lahir dalam diri kita. Bukan hanya kita berkata aku percaya Yesus, tapi dia tidak pernah lahir dalam hidup kita. Karena perbuatan-perbuatan kita, pemikiran-pemikiran kita, kata-kata ucapan kita tidak mencerminkan Yesus ada di dalam kita. Kalau Yesus ada di dalam kita, dia memerintah kita, dia berotoritas dalam hidup kita. Pasti yang keluar adalah perkataan yang memuliakan Tuhan, amin. Pasti tindakan yang benar-benar mencerminkan kita adalah seorang pengikut Kristus. Juru Selamat itu harus benar-benar lahir dalam hati kita. Sebagaimana kita percaya kepada dia. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita harus alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan membuat rohani kita bertumbuh dan tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah digoyahkan dengan situasi kondisi apapun. Siapa yang tidak suka kalau orang percaya kepada Kristus? Firman Allah jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa oknum yang tidak suka? Iblis. Setan tidak mau kalau seseorang percaya Yesus itu adalah Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 14 kita membaca. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jelas. Allah Bapa karena kasihnya kepada dunia ini. Inti Natal adalah keselamatan, berita sukacita bagi dunia. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kalau Bapa mengutus anaknya, Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus itu berasal dari sorga. Dia bukan manusia. Dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan oleh Bapa, bukan. Tapi dia Allah yang rela jadi manusia. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia Allah yang rela jadi manusia. Ayat 15. Ayat 15 kita baca. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita perhatikan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Bapa, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Orang tidak akan mampu percaya kepada Yesus kalau tidak ada peran Roh Kudus. Roh Kudus akan menunjukkan ini loh Allah yang sebenarnya. Dan Yesus menjadi Allah yang mau rela turun ke dunia.
Bapa memberikan kasih-Nya. Yesus menjadi kasih itu. Dan Roh Kudus menunjukkan ini loh kasih. Setan tidak terima, setan tidak mau. Setan mau orang tidak percaya kepada Kristus. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dan kepastian keselamatan itu kita peroleh. Amin. Kita peroleh, kita pasti. Kalau kita percaya Yesus ada jaminan yang pasti. Tidak perlu ragu-ragu. Jadi saudara dan saya percaya Yesus kita pasti selamat. Begitu pula sebaliknya. Kalau orang menolak Yesus, orang tidak akan menerima keselamatan. Mari kita hati-hati menjelang akhir zaman ini. Kita harus tahu makna Natal. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Artinya jangan gampang terima pengajaran yang tidak sesuai firman, siapapun yang mengajarkannya. Apakah mereka berasal dari Allah? Jangan percaya akan setiap roh. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Kita perhatikan. Setiap roh yang mengaku. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Roh R kecil. Setiap roh. Kita punya roh, tubuh, jiwa, dan roh. Setiap kita yang mengakui. Karena roh kita ini pribadi kita. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Bukan dia manusia, tapi datang sebagai manusia. Bukan dia dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa, bukan. Tapi setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Kalau tidak berasal dari Allah, kemana jalannya? Kalau kita berasal dari Allah, kita akan sampai ke Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Nah, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Antikristus akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dia akan datang, tapi kok dia sudah ada di dalam dunia? Oknumnya belum datang. Kalau antikris datang 3,5 tahun, Yesus pasti datang yang kedua kali. Tapi rohnya, nabi-nabi palsu itu, roh antikris sudah merajalela dengan pengajaran-pengajaran palsu. Karena itu, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang merubah hidup kita, yang membuat kita tidak lagi dapat tergoyahkan. Firman Tuhan berkata, akhir zaman banyak orang yang murtad. Jangan sampai kita menolak Kristus. Coba kita baca dalam Matius 2 ayat 11 sampai 12. Para Majus itu berubah setelah mereka mengalami perjumpaan. Dalam Matius 2 ayat 11 sampai 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sebelum jumpa Yesus, dia bertemu dengan Herodes. Gambaran penguasa dunia ini. Siapa penguasa di dunia ini? Penguasa di udara. Iblis. Tapi waktu berjumpa dengan Yesus, Tuhan bilang, pergi pulang ke negerimu melalui jalan lain. Bukankah kita juga dulu tidak pernah mengerti siapa Yesus yang sebenarnya? Tapi waktu Yesus membuka dirinya untuk kita, kita percaya, kita menerima Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Bertepuk tangan bagi dia. Sekali dia, tetap dia. Jangan mau tergoyahkan dengan situasi kondisi apapun. Dulu mereka tidak tahu mau ke arah mana para Majus. Tapi bintang menuntun mereka. Ada bintang yang menuntun mereka.
Tuhan mau kita menjadi bintang-bintang. Kita sudah kenal siapa Yesus yang sebenarnya. Dia Allah yang rela jadi manusia. Tapi ada banyak orang yang ditutup mata batiniahnya. Tidak tahu siapa Yesus. Maka kita harus jadi penuntun. Jadilah bintang-bintang yang menuntun orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Kita harus jadi penuntun orang lain kepada kebenaran. Apakah kita tega membiarkan orang-orang datang sama Herodes? Mungkin itu keluarga kita. Kita duduk di ibadah, tapi sementara orang yang kita kasihi, keluarga kita, tidak bersama dengan kita. Atau mungkin karena mereka ada di tempat yang lain, dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Herodes dituntun untuk pergi ke jalan yang lain. Jalan kebenaran itu. Jadi firman Allah berkata banyak nabi-nabi palsu muncul menyesatkan banyak orang. Kita baca Matius 24 ayat 4. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita. Ada pengajaran yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Itu pengajaran sesat. Jangan sampai kita terkecoh. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Kalau orang tidak percaya, orang akan binasa. Jangan percaya Bapa itu memberikan kuasa kepada Yesus, baru Yesus bisa jadi juru selamat. Tidak. Kalau sudah membaca 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan ada 3 saksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman. Siapa Firman? Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 Firman itu jadi manusia. Siapa Firman itu? Yesus. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Mereka satu. Kita kenal dengan Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bukan menyembah 3 Allah. Tapi satu Allah yang ber3 pribadi. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk kuat di dalam pengajaran. Alkitab mengatakan kembali dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat sendiri yang mengatakan. Kalau malaikat itu utusan Tuhan, pasti perkataannya benar. Pasti dia menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada para malaikat. Kita baca Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Nah, sampai di sini kita tahu. Yesus berkata membenarkan murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru? Benar. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan? Benar. Katamu itu tepat. Siapa yang tidak setuju Yesus itu Tuhan? Iblis. Iblis tidak setuju. Iblis tidak percaya. Dia tahu. Dia ketakutan akan dibuang ke neraka. Dia bilang, apa mengena aku dengan engkau? Waktuku belum tiba. Dia takut dibuang ke neraka. Kalau kita ulangi tadi Lukas dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Masa kalau Yesus bukan Tuhan mau berkata aku Tuhan, mau dituhankan? Enggak. Dia memang sudah Tuhan dari sana. Dia turun ke dunia. Nah sekarang pertanyaan kita, bagaimana keselamatan keluarga kita? Bawa mereka, ajak mereka, doakan mereka, tangisi mereka. Karena kalau Yesus datang yang kedua kali, orang tidak percaya akan berpisah untuk selama-lamanya. Satu di sorga, satu di neraka. Teriak-teriak, tapi menyesal yang terlambat. Jadi keluarga kita harus percaya kepada Kristus. Nah Natal adalah tugas kita mewartakan berita kesukaan itu. Saya yakin para gembala dia waktu pulang, dia wartakan aku jumpa Yesus, aku jumpa Yesus. Para mahasiswa dia berkata aku jumpa anak itu, aku jumpa Yesus, aku jumpa Mesias. Pasti. Apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan? Satu orang, satu jiwa saja.
maka kita tahu berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Natal adalah tugas kita. Roma 10 ayat yang ke-14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tugas kita memberitakan firman. Tapi kita harus alami lebih dahulu perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita makan di satu tempat, apakah itu di restoran, apakah itu hanya di ruang rumah makan atau di kedai yang kecil, kalau saudara cocok dengan makanan yang saudara konsumsi, saudara pasti bilang kepada keluargamu yang ikut, enak ya, enak, besok kita kesini lagi. Saksi. Bukan cuma kepada keluarga, kepada teman, kalau bertanya kira-kira makanan yang di sana itu yang enak apa? Oh di sana, walaupun tempatnya kecil. Saksi, sudahkah kita bersaksi kepada banyak orang? Yesus Kristus bukan lahir dari Maria, tapi dilahirkan melalui Maria. Kita baca dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum menjadi suami istri, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Yesus Kristus bukan lahir dari Maria. Lahir dari Maria itu artinya dari hubungan Maria dan Yusuf. Bukan, ini beda. Lahir dari itu artinya dari Maria. Tapi lahir melalui itu artinya Maria hanya alat untuk Yesus lahir. Karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Maria cuma dipakai untuk melahirkan Yesus Kristus. Karena itu kita melihat Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Maka Yesus adalah Allah yang rela jadi manusia. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah kalau kita bersaksi, maka yang pertama semua orang harus mendengar. Semua orang harus mendengar berita sukacita. Berita sukacita. Semua orang harus dengar berita sukacita. Semua orang tahu, harus tahu berita sukacita yang dikumandangkan 2000 tahun yang lalu. Kita lihat dan dengar, setiap momen Natal pasti nuansanya sukacita, damai, tidak ada keluhan, penggerutuan, tapi gembira, sukacita. Karena apa? Berita keselamatan. Orang harus dengar berita sukacita, berita keselamatan. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Jadi dia yang mampu memberikan keselamatan. Jangan tolak dia, terima dia, pertahankan dia, wartakan dia kepada banyak orang. Semua orang harus tahu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena dia Tuhan, dia kekal. Karena dia Tuhan, dia kekal. Karena dia Tuhan, dia kekal. Amin, tepuk tangan kembali bagi dia. Kisah 4 ayat 12 berkata kepada kita, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mau cari siapa? Mau cari apa? Mau pergi kemana? Pergi ke Yesus. Datang kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Semua orang harus tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Masih ada banyak orang yang mengatakan, oh Yesus itu kan orang baik, dia anak tukang kayu, dia anak Yusuf Maria, oh dia adalah nabi. Cuma sebatas itu sudah pengenalan mereka. Lalu siapa yang harus memberitahu kepada mereka? Yaitu orang yang sudah mengalami perjumpaan. Seperti para gembala, dia berjumpa lalu dia cerita tentu banyak orang. Seperti Matius, dia jumpa lalu dia cerita banyak orang sudah. Karena itu tugas saudara dan saya. Matius 28 ayat 19 berkata begini. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah. Kemana kita harus pergi? Tuhan berkata dengan jelas. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Keluarga kita lebih dahulu. Tetangga kita, orang kita kenal. Sampai mereka datang dan percaya kepada Yesus. Tugas kita agar orang tahu Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan. Sebelum dia turun ke dunia memang dia sudah Tuhan, bukan dituhankan. Dia memang Tuhan. Nah kalau dia Tuhan tempatnya pasti sorga. Tadi kita mendengar 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 saksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan tiganya adalah satu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia adalah pencipta. Ayat 3 dikatakan begini, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau dia manusia yang dituhankan, kalau dia manusia yang diberi kuasa oleh Bapa untuk menjadi Tuhan, berarti dia bukan pencipta, tapi dia pencipta. Tidak ada apapun yang diciptakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia, tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Termasuk kita ini ciptaannya Yesus. Waktu saudara membuka Kejadian 1:26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Elohim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkata, mari kita, Bapak berkata, mari kita menjadikan manusia. Yesus itu pencipta. Kalau saudara membuka Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah. Nah, menciptakan langit dan bumi. Jelas keterlibatan Tritunggal Allah dalam penciptaan dunia. Elohim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bentuk jamak dari Eloah. Nah kalau sekarang kita sampai ke Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan untuk dia. Saya lihat garis warna merah. Karena dialah telah diciptakan segala sesuatu. Baik di sorga. Apa yang diciptakan Allah di sorga? Apa yang Yesus ciptakan? Para malaikat di sorga. Malaikat itu ciptaan Allah. Malaikat tidak akan berkembang biak. Sebab malaikat itu adalah makhluk roh. Dan yang di bumi, langit, bumi, dan kita manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi waktu Allah menciptakan dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita diciptakan segambar seperti maunya Tuhan. Jangan sampai gambar kita dirusak oleh iblis. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dia turun ke dunia. Sebelum dia berinkarnasi. Dia bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Karena dia Tuhan, dia pencipta, dia kekal. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Aku adalah Alfa Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Siapa yang ada? Siapa yang sudah ada? Siapa yang akan datang? Yesus Kristus. Kedatangan yang pertama Natal di kandang Bethlehem. Kedatangan yang kedua untuk menghakimi orang yang tidak percaya. Dan yang percaya kita semua akan dibawa dia ke sorga. Jadi kita melihat di sini dia pencipta di sorga dan yang ada di bumi. Dia bukan manusia. Dia pencipta, dia Tuhan. Tapi dia rela turun karena cintanya kepada saudara dan saya. Jadi Yesus sudah ada sebelum dia lahir ke dunia. Sebab dia pencipta, aku adalah Alfa dan Omega. Kalimat ini bicara Yesus Kristus. Itu yang menginspirasi saya untuk menamakan gereja Pantekosta di Indonesia Alfa Omega.
Sebab saya ingin semua orang nanti seperti dia. Hidup di dalam kekekalan. Yesus sendiri yang berkata bahwa dia Allah, dia kekal. Firman Tuhan berkata dia yang akan datang, artinya dia akan pasti datang kembali. Sudah yakin? Sudah yakin dia akan datang kembali? Yakin. Dan sudah yakin, kita akan ke sana. Asal jangan murtad, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tidak percaya kepada Yesus, tetap percaya kepadanya. Kedatangannya pertama tadi saya katakan, itulah Natal. Dia lahir untuk menebus dosa manusia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berita sukacita, berita keselamatan. Sekali lagi, harus diberitahukan, semua keluarga harus tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Bukan cuma duduk dan dengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Benar-benar Yesus di hati. Sekali dia tetap dia, sekali Yesus tetap Yesus. Baru kemudian kita cerita kepada teman-teman kita yang lain. Kita harus alami perjumpaan dengan Tuhan lebih dahulu. Baru bisa menjadi saksi. Hidup pasti berubah, hidup pasti kuat, hidup pasti tidak tergoyahkan. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Tepuk tangan bagi dia. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu Allah cinta dunia. Dengan iman, keyakinan kita. Karena begitu besar. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Berulang kali katakan, kita yakin seyakin-yakinnya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup. Mari angkat tangan kanan sebagai ikrar kita, sekali Yesus tetap Yesus. Karena begitu Bapak Pendeta David akan berdoa. Cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi angkat tangan kanan. Sekali lagi katakan, setiap pribadi katakan, karena begitu Allah mengasihi dunia. Hari ini berita sukacita, berita kemenangan, berita keselamatan diwartakan kembali. Mari arahkan
pandangan rohanimu kepada janji Allah yang luar biasa. Yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Melainkan dapat hidup. Dengan iman angkat kedua tanganmu dan berkata, karena begitu Allah mengasihi dirimu dan diriku. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu Tuhan. Nyatakan keajaibanmu di tempat ini. Dapat hidup, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi dengan iman katakan, melainkan dapat hidup kekal. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Ialah masangka lamata kalabaya sangka lamata kuralabaya singkilaba. Ilalabaya sangka lamata kuralabaya singkilaba laba. Ilalabaya sangka lamata kuralabaya singkilaba laba. Engkau Allah yang suci dan mulia, rela menghambakan diri menjadi manusia, lahir, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang hidup di muka bumi ini, juga khusus bagi jemaat Alpha Omega pagi hari ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapa, biarlah di penghujung tahun ini, di Natal tahun ini, berita sukacita menjadi warta sukacita bagi kami. Kesukaan bagi kami. Kami menjadi pewarta-pewarta yang baik. Mengajak keluarga kami, tetangga kami, orang-orang yang kami kenal untuk percaya kepadamu. Kami boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik, menceritakan betapa dahsyatnya Engkau, baiknya Engkau dalam hidup kami. Seperti para gembala bersukacita saat bertemu dengan Engkau, seperti para majus bersukacita menyembah Engkau, memberi yang terbaik, emas, kemenyan dan mur. Biarlah jemaat Alpha Omega sadar kalau kita semua ada pagi ini bukan karena kita kaya, bukan karena kita baik, bukan karena kita orang yang luar biasa, tapi karena Engkau mencintai kami. Engkau mencintai dunia. Biarlah kami sadar, selagi kami bernafas, apa yang kami bisa lakukan, lakukan yang terbaik bagi Allah. Kami boleh menjadi saksi-saksimu di tengah dunia. Kalau kami memiliki banyak talenta, talenta kami pakai untuk Engkau. Kalau kami memiliki banyak waktu, kami boleh menjadi orang-orang yang menyaksikan betapa hebatnya Engkau pada setiap orang yang kami temui. Kalau kami memiliki harta, bukan untuk kami, tapi kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Natal tahun ini, Natal yang akan merubah kami semua, khusus jemaat Alpha Omega, menjadi pribadi-pribadi yang sangat menyenangkan Allah. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir bersama kami dan Engkau membuat kami pulang bukan seperti waktu kami datang. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang kekurangan diberkati, kami yang jalan buntu kami dibukakan jalan. Kami pulang dengan kemenangan, pulang dengan sorak-sorai, karena Engkau Allahku yang dahsyat dan ajaib. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kemuliaan kebesaran, Engkau yang memiliki kejayaan, kebesaran,
Engkau yang memiliki, hamba kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kepadamu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati umatmu, berkati anakmu, berkati milikmu Tuhan. Berkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.